Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Masih dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran matematika dengan materi mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar yang merupakan materi dalam kompetensi dasar atau KD 3.1 dan 4.1. Hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-6 atau pertemuan yang terakhir dalam KD 3.1 dengan 4.1. Langsung saja kita lihat materi pada pertemuan ke-6 ini. Kita pilih materinya. Pertemuan 6, tujuan pembelajarannya ada 3. Kalian bisa membacanya. Yang pertama adalah mencari contoh penggunaan notasi ilmiah atau bentuk baku dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah mengidentifikasi aturan penulisan notasi ilmiah atau bentuk baku. Dan yang ketiga adalah menggunakan notasi ilmiah atau bentuk baku untuk menuliskan bilangan yang sangat besar dan sangat kecil. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar dari salah satu planet di antariksa ya, yaitu Venus. Ya, salah satu planet. Kita lihat beberapa informasi mengenai Venus yang dikenal sebagai bintang kejora yang tampak pada sore atau pagi hari di sebelah timur. Kita lihat juga ada ukuran diameternya dan masanya dalam satuan kilogram. Kemudian ada suhu mencapai 480 derajat Celcius. Kemudian arah rotasi atau perputarannya terbalik dengan arah rotasi planet lain. Kalau kita lihat ada informasi mengenai massa dari Venus, yaitu di situ tertera informasinya 5,379 dikalikan 10 pangkat 24 kg. Nah, bentuk 5,379 dikalikan 10 pangkat 24 inilah yang dikenal sebagai notasi ilmiah atau bentuk baku. Ya, jadi notasi ilmiah atau bentuk baku itu banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, khususnya sebenarnya di mata pelajaran sains ya, seperti di fisika, di kimia, itu nanti banyak menggunakan satuan-satuan ya, banyak menggunakan bilangan-bilangan yang dituliskan dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku. Baik, Ibu memberikan 4 contoh hasil perkalian yang harus kalian cari jawabannya. Untuk yang pertama ada 6 juta dikalikan 1 juta, yang kedua 24 juta dikalikan 500 juta, yang ketiga adalah 0,00002 dikalikan 0,03 ya. Kemudian yang selanjutnya adalah 0,00005 dikalikan 0,0003. Oke, sebelum kita mengetahui bagaimana cara untuk mengubah bilangan menjadi notasi ilmiah, Ibu ingin mengingatkan kalian kembali mengenai materi dari bilangan berpangkat sebelumnya yang sudah pernah kita bahas. Di sini ada, kita mulai dari 10 pangkat negatif, 10 pangkat 1 ya, dimana 10 pangkat 1 ini 10 pangkat 1 ini hasilnya adalah 10 ya. Kemudian ada 10 pangkat 2 itu sama dengan 100 ya, karena 10 pangkat 2 adalah 10 kali 10. Ada 10 pangkat 3 sama dengan 1000, karena 10 dikalikan 10 dikalikan 10, kemudian sampai 10 pangkat 5 dan seterusnya. Kemudian dilihat ada bentuk kedua, kalau tadi 10 ya, bilangan berpangkat dengan basis 10, kemudian pangkat positif. Sekarang ada bentuk bilangan berpangkat dengan basis 10 dan pangkat negatif ya, 10 pangkat negatif 1 sama dengan 1/10 pangkat 1. Ini perlu diingat kembali materi mengenai bilangan berpangkat negatif. Ya. Kemudian 1/10 pangkat 1 sama dengan 1/10, ini sama dengan 0,1. 10 pangkat negatif 2 menjadi 1/10
10 pangkat 2 sama dengan 1/100. Jika dijadikan bilangan desimal menjadi 0,01. 10 pangkat negatif 3 dijadikan bilangan desimal 0,001 dan seterusnya. Untuk pertanyaan pertama kita akan selesaikan yaitu 6 juta dikalikan 1 juta. Untuk penyelesaian 6 juta kita ubah menjadi bentuk perkalian ya, di mana perkalian dari 6 dikalikan dengan 1 juta. Sama dengan 6 dikalikan 1 jutanya kita jadikan bilangan berpangkat. Ya, 1 juta kalau dijadikan bilangan berpangkat 10 pangkat 6 ya. Kita lihat nolnya ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Kemudian untuk 1 juta sama dengan 1 dikalikan 1 juta sama dengan 1 dikalikan 1 juta ini kita ubah menjadi bentuk bilangan berpangkat menjadi 10 pangkat 6. Kemudian 6 juta dikalikan 1 juta sama dengan 6 dikalikan 10 pangkat 6 dikalikan 1 dikalikan 10 pangkat 6. 6 dengan satunya kita dekatkan ya, sama-sama bilangan bulat. Kemudian 10 pangkat 6 kita dekatkan dengan 10 pangkat 6. Sehingga 6 dikalikan 1 dikalikan 10 pangkat 6 dikalikan 10 pangkat 6. 6 dikalikan 1 6, kemudian 10 pangkat 6 dikalikan 10 pangkat 6. Ingat lagi materi pada pertemuan sebelumnya yaitu mengenai sifat dari perkalian bilangan berpangkat. Jika ada bilangan berpangkat dengan basis yang sama kemudian dikalikan, maka hasilnya adalah bilangan berpangkat dengan basis yang sama juga. Ya, karena ini 10 dengan 10, maka hasil perkaliannya adalah bilangan berpangkat dengan basis 10. Pangkatnya dijumlahkan karena dikalikan operasinya. Ya, jadi 6 ditambah dengan 6. Jadi 12. Sehingga hasilnya adalah 6 dikalikan 10 pangkat 12. Kita lihat tampilan dari kalkulator saintifik. Ya, jadi kalau kalian mau menghitung bilangan besar seperti ini, kalian gunakan kalkulator saintifik. Ya, bisa kalian download melalui Play Store bagi yang punya handphone berbasis Android ataupun App Store pada handphone yang berbasis iOS ya. Nah, ketika kita ketikkan 6 juta kemudian dikalikan 1 juta, maka hasil tampilannya adalah seperti ini. 6 kali 10 pangkat 12. Jadi kalau kita mengetikkan bilangan yang besar maupun bilangan yang kecil nantinya dalam kalkulator saintifik, maka hasilnya tidak lagi berupa bilangan dengan deretan angka-angka atau deretan 0 yang banyak. Jadi langsung diubah diubah oleh kalkulator saintifik menjadi bentuk bilangan berpangkat, khususnya adalah dalam bentuk notasi ilmiah. Tadi nama lain dari notasi ilmiah adalah bentuk baku. Ya, notasi ilmiah atau bentuk baku. Ya, itu adalah untuk contoh pertama. Sekarang kita akan lihat untuk contoh yang kedua. Ya, ada 24 juta dikalikan dengan 500 juta. 24 juta jika kita ubah ya menjadi bentuk perkalian yaitu 24 dikalikan 1 juta. Hasilnya adalah 24 kali 1 jutanya kita ubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 10 menjadi 10 pangkat 6. Untuk 500 juta, 5 dikalikan 100 juta, 100 juta jika kita ubah menjadi bentuk bilangan berpangkat dengan basis 10, kita dapatkan 10 pangkat 8. Kemudian ketika kita kalikan, dilihat bentuknya jadi 24 kali 10 pangkat 6 dikalikan 5 dikalikan 10 pangkat 8. Ya, 24 dikalikan 5 hasilnya adalah 120. Kemudian 10 pangkat 6 dengan 10 pangkat 8 kita kalikan. Ingat lagi sifat perkalian pada bilangan berpangkat. Jika ada dua bilangan berpangkat dengan basis yang sama, kemudian kita kalikan, maka pangkatnya kita jumlahkan 6 dan 8 menjadi 10 pangkat 14. Nah, ketika kita ketikkan di kalkulator saintifik, maka ini dilihat angka yang sama, ya, ini dilihat angka yang sama, akan muncul hasil seperti ini, yaitu 1,2 dikalikan 10 pangkat 16. Apakah terlihat perbedaan dengan hasil yang sudah kita dapatkan dengan cara menghitung manual? Ternyata ada perbedaan. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Mari kita lihat penjelasan selanjutnya.
Ya, tadi ini kita sampai pada hasil 120 dikalikan 10 pangkat 14. Padahal di kalkulator saintifik tertulis 1,2 kali 10 pangkat 16. Nah, kenapa bisa berbeda hasilnya? Kita ubah 120 menjadi bentuk desimal ya, yaitu 1,2 kali dengan 100 ya. Jadi kalau ada 1,2 dikali dengan 100 ya, maka hasilnya adalah 120. Ya, ini 100, nolnya ada 2. Kemudian di belakang tanda koma ya, ini adalah satu angka di belakang koma. Jadi kalau 1,2 dikali 10 hasilnya adalah 12. Kemudian kalau si 12 ini lagi dikalikan dengan 10 hasilnya adalah 120. Jadi 120 bentuk perkalian adalah 1,2 kali 100. Kemudian 100 ini bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 10. Menjadi 10 pangkat 2. Kalau kita lihat di sini lagi-lagi ada bentuk perkalian ya dari dua bilangan berpangkat dengan basis yang sama yaitu 10, yang satu pangkatnya 2, yang satu pangkatnya 14, kita jumlahkan karena operasinya adalah perkalian. Jadi 2 ditambah 14 menjadi 16. Sehingga didapatkanlah hasil, maaf ini 2 ditambah dengan 14 menjadi 16. Sehingga didapatkan hasil 1,2 dikalikan 10 pangkat 16. Sama dengan hasil yang tertera pada kalkulator saintifik. Oke, kita lihat contoh selanjutnya ya, yaitu 0,000002 dikalikan dengan 0,0003. Untuk bentuk yang pertama 0,00002 bisa kita bentuk menjadi bentuk perkalian seperti ini. Kemudian dilihat ya, karena ini bentuknya adalah 0, ya, bentuk desimal, maka kita bisa ubah menjadi bentuk bilangan berpangkat dengan basis 10, tetapi eksponen atau pangkatnya negatif. Ya, bukan lagi positif seperti pada contoh sebelumnya. Kita lihat ada berapa bilangan di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga dituliskan dalam bentuk 10 pangkat negatif 6. Begitu juga dengan 0,003 menjadi 3 dikalikan, ada berapa bilangan di belakang koma? 1, 2, 3. Jadi 3 dikalikan 10 pangkat negatif 3. Dan ketika dua bilangan desimal ini kita kalikan, menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 6 dikalikan 3 dikalikan 10 pangkat negatif 3. 2 dan 3-nya kita dekatkan, ya, karena ini sama-sama bilangan bulat. Kemudian 10 pangkat negatif 6, kita kalikan dengan 10 pangkat negatif 3. 2 dikalikan 3, 6. 10 pangkat negatif 6 dikalikan 10 pangkat negatif 3. Lagi-lagi sifat perkalian pada bilangan berpangkat dengan basis yang sama, pangkatnya hanya tinggal kita jumlahkan, yaitu kita menjumlahkan negatif 6 dengan negatif 3. Ya, ingat lagi prinsip tentang penjumlahan bilangan bulat ya, bilangan negatif. Punya hutang 6. Ya, kemudian ditambahkan lagi dengan hutang yang lain 3, maka hutangnya jadi 9. Hasil akhirnya adalah 6 dikalikan 10 pangkat negatif 9. Sama dengan hasil yang tertera pada kalkulator saintifik. Kita lanjut untuk contoh selanjutnya. Ya, sama seperti ini. Didapatkan bentuk 5 kali 10 pangkat negatif 5, kemudian 3 kali 10 pangkat negatif 4. Setelah dikalikan, didapatkanlah hasil akhir yaitu 15 kali 10 pangkat negatif 9. 15 dapat dari mana? Dapat dari 5 dikalikan 3. Ya. Negatif 9 dapat dari 10 pangkat negatif 5 dikalikan 10 pangkat negatif 4. Jadi negatif 9 didapatkan dari negatif 5 ditambah dengan negatif 4. Maka didapatkanlah hasil 15 kali 10 pangkat negatif 9. Dan ketika kita lihat di layar kalkulator saintifik, bentuknya ada perbedaan. Ya, yaitu di mana pada kalkulator saintifik bentuknya adalah 1,5 kali 10 pangkat negatif 8. Kita akan lihat lebih lanjut kenapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana cara mengubahnya agar hasilnya sama dengan tampilan yang ada di kalkulator saintifik.